Bapak Ibu semuanya, kita mulai aja. Jamin. Tiga ya sambil yang lain. Pertama-tama untuk weekly update ini, Bu Erna sudah dapat invitation ya setiap minggunya hari Jumat. Iya Pak, dari Pak. Bu Erna MAG ya? Iya Pak, betul. Oke. Kalau Galaxy harusnya sudah, Alam Sutra juga sudah. Oke, tadi pagi saya sempat lihat dashboard pencapaian kita kan masih rendah ya. Kalau saya lihat masih di bawah 2%, minusnya juga ada belasan persen. Nah, ini artinya kalau sekarang ini sudah tanggal 9, kan kita harus mengejar ketertinggalan kita. Dan memang saya juga pahami kalau di Home Galleria itu agak sedikit berbeda dengan Informa ataupun brand-brand mass furniture lainnya. Karena dari segi transaksi kita bisa jadi sekali dapat itu langsung nilainya besar ya. Langsung bisa berkontribusi lebih dari 3% dalam satu hari. Tapi melihat kondisi kita memang dalam hal transaksi itu seperti yang tadi saya sebutkan, tetap kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu semuanya, karena kan tetap bulanan tetap dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ya. Jadi kalau kita mengandalkan harga transaction yang berharap terjadi di akhir bulan, possibility kita untuk mendapatkannya akan semakin kecil begitu. Karena dari segi waktu yang semakin terbatas. Nah, jadi saya ingin mengingatkan lagi buat Bapak Ibu semuanya, di hari weekend itu jangan sampai kita tidak mendapatkan transaksi. Jadi sebisa mungkin kalau ada hari weekend atau hari libur, kita optimalkan, kita maksimalkan supaya bisa mendapatkan transaksi. Nah, gimana caranya? Yang pertama pasti setiap tim saya yakin udah diberi target ya. Nah, target ini ada dua ya. Jadi satu adalah target untuk database atau bisa dikatakan target body ya. Tapi kalau di Home Galleria maupun Informa Custom sebenarnya body saja tidak cukup. Jadi setelah body butuh tinggal kontak. Karena produk-produk luxury furniture atau produk-produk yang high value pada umumnya pasti itu membutuhkan waktu buat konsumen untuk berpikir. Jadi kontak itu sangat penting supaya kalau memang konsumen tidak bisa memutuskan pada saat itu, kita masih bisa memfollow up ya. Terus yang kedua, tolong juga setiap toko memiliki target conversion ya. Kalau saya melihat target conversionnya dari Home Galleria, khususnya yang view itu sudah pasti harus di atas 50% ya. Nah, bagi yang shop in shop, bagi yang masih di bawah 50%, itu tolong diupayakan minimum 50% gitu. Jadi jangan terlalu rendah. Karena saya tahu kalau shop in shop itu kan memang ukurannya kecil ya. Jadi kalau kita mau mengukur conversion pun mungkin agak sedikit sulit karena harus ada yang mengukur yang masuk ke area shop in shop tersebut ya. Tapi coba teman-teman yang responsible atau accountable untuk Home Galleria itu coba mulai diperhatikan berapa sih sebenarnya traffic yang datang ke areanya shop in shop kita di HG dan berapa yang bisa kita convert. Usahakan jangan sampai di bawah 50% ya. Jadi kalau HG semuanya kalau bisa di 50%. Kalau view ukuran besar sih saya berharap seperti LW Alsut ataupun Galaxy Mall kalau bisa di angka 80% lah. Supaya kita juga bisa kurang lebih sama dengan dengan sister company kita atau dengan brand-brand lain yang ada di HCI seperti Informa. Nah, terus bagi toko-toko yang melihat ada potensi untuk melakukan exhibition booth, itu segera dipercepat ya prosesnya ya. Saya tahu ada beberapa toko sudah dapat opportunity untuk membuka booth di mall. Itu tolong dipercepat, tolong dimanfaatkan juga boothnya. Dan kalau bisa untuk skema juga kita lebih favorable menggunakan skema-skema yang modelnya revenue sharing ya. Kalau bisa mendapatkan revenue sharing, cuma kalau misalnya ada cost pun bisa dibicarakan nanti dengan AM terkait dan bisa eskalasi ke saya juga kalau misalnya ada kendala dalam hal cost. Oke, mungkin itu dulu untuk pembukaannya. Sekarang kita masuk ke weekly update-nya ya dari masing-masing toko. Silakan mau dari mana dulu untuk weekly update-nya? Iya, bisa dari saya dulu Pak, dari Alam Sutra. Untuk Alam Sutra sendiri memang pencapaiannya jauh sekali dari standar. Kita minusnya besar, bisa sampai di angka 20% per hari per kemarin. Cuman memang betul untuk pendingan kita memang ada, tapi tidak kita bisa harapkan 100% karena namanya kita pendingan bisa jadi transaksi atau tidak gitu, masih ada di range angka 50 sampai di 60%. Untuk mengenai promo, pertama kalau misalnya untuk promo sendiri, promo kita memang sama seperti Informa sudah berjalan.
sejauh ini sebenarnya semua transaksi yang ada di HG itu pasti menggunakan promo ad hoc. Jadi promo ad hoc ditambah lagi promo ad hoc terus ditambah lagi promo bertingkat. Mungkin yang jadi not adalah untuk beberapa departemen, contohnya seperti departemen art gallery, itu kan barang-barangnya adalah barang-barang lama dan barang-barang yang kebanyakan barang-barang cacat ya. Cacat ini cacat memang dari vendor, jadi bahannya memang kemarin juga Bayar juga mengakui bahwa memang bahannya nggak bagus dan dalam waktu lama itu pasti memang akan berkurang kualitasnya. Nah sejauh ini udah diajukan LSM tapi memang kendalanya belum ada feedback dari buyer. So far selalu di follow up nih untuk si barang-barang yang memang butuh diskon tambahan LSM, karena kalau tanpa diskon menurut saya itu nggak akan terjual karena kondisinya nggak bagus. Terus juga untuk promo-promo setiap barang baru ini kan untuk produk sendiri, barang baru yang ada di HG ini totalnya ada 6 barang baru untuk sofa living gallery. Nah barangnya masih harga normal, cuma sejauh ini dapat respon baik sebenarnya dari customer, karena kayaknya buyer sekarang udah mulai nggak main di barang-barang yang klasik. Kalau kita ngeliat modelnya semua rata-rata modern. Kalau Pak William datang ke toko, yang 3 barang baru yang pertama datang dan 3 barang baru yang akan datang nanti itu sebenarnya modelnya sama percis, malah menurut saya so far sama banget, modern semua. Jadi memang kayaknya buyer udah ngarah sekarang udah nggak ke klasik lagi. Untuk klasik sendiri hanya ada sekitar 2 atau 3 barang aja yang benar-benar stylenya ke arah sana. Terus juga kalau misalnya kita bahas V-designer, ini juga bisa masukkan sih Pak William, mungkin per kapan V-designer ini bisa kita update, karena mulai kesini mulai banyak desainer yang datang. Dari minggu sekarang aja, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, dari tanggal 1 sampai 8 Juni ini desainer yang udah mulai kita ada sekitar 3 atau 4 desainer. Memang kita ada pegangan satu desainer itu follow sekitar 500 juta, cuma sebenarnya ini follow up udah lama banget, bahkan dari tahun lalu mereka nggak jadi, cuman kemarin mereka datang lagi. Nah mereka menanyakan, ini saya kemungkinan akan jadi ngambil bulan ini, untuk potongan dapat finishnya berapa ya. Nah saya belum bisa menjanjikan berapanya, cuma saya notisnya bahwa memang sedang kita arahkan untuk ada desainer fee sejauh ini, tapi yang kita kunci adalah si customernya maunya barang kita gitu. Jadi ada barang-barang yang memang udah kita kunci dan customer maunya barangnya di sini. So far sih orangnya kemungkinan antara minggu ini dia akan datang ke toko, tapi balik lagi itu masuk ke pendingan yang masih 70 sampai 60% lah. Itu untuk di sana. Terus kalau misalnya untuk per anak people, kemarin udah saya notice lagi mengenai designer collection ya, designer collection yang ada di brand-brand kita. Ada tour, kemudian juga ada one on one. Kemarin juga saya tugaskan setiap anak itu presentasi di depan saya satu barang, mengenai si barang tersebut dikelotokin dari mulai material sampai dengan desainer collection-nya. Karena kalau kita tahu memang kalau yang ada di sana itu kan cuma ada 3, cuma ada Variety, Orange, Cambridge sama dengan Domicile. Jadi mereka memang ngotokin satu-satu. Tantangannya sebenarnya ada di sini adalah untuk tim fulfill-nya udah oke dari Alam Sutra. Cuma ada satu kasir aja yang resign, itu juga udah akan masuk di hari Senin fulfillnya. Notnya sebenarnya gerilya si anak sih Pak. Jadi memang karena semakin kesini trafiknya semakin landai, cuma itu udah jadi kabar lama. Jadi memang gerilya anaknya udah mulai dimainin. Jadi setiap hari pasti ada yang keluar buat jalur buat cek, buat ketemu sama beberapa marketing perumahan. Kemarin ada sales kita juga ada, memang kita udah kerjasama sama marketing perumahan di BSD, dan sejauh ini ada 1 customer sampai 2 customer yang kita follow up gitu. Sama balik lagi mereka sebenarnya ngebalikin tentang desainer, cuman buat ngakalinnya si anak-anak SC ini balikin lagi, Pak kalau misalnya memang designernya ini belum ada, Bu kalau belum ada designer nanti nggak apa-apa saya bagi 2 aja insentifnya dengan mereka gitu. Insentif yang mereka dapat nanti bagi 2 sama marketingnya gitu sih Pak untuk saat ini. Oke, Bu Selvi. Kalau mengenai V-designer, kalau Bu Selvi tahu juga berapa sih estimasi value yang bisa ditransaksikan oleh desainer tersebut, itu akan lebih baik lagi. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai dengan V-designer selesai. Saya rasa langsung saja kita pengajuan. Nanti saya bisa info ke buyer. Karena yang lalu sebenarnya saya sudah bicarakan mengenai V-designer ini, kan kita mau standarkan ya antara HG, ICF, komersial. Nah HG sama ICF itu sudah mengerucut menjadi satu standar associate yang sama. Jadi arrangement untuk bisnis associate-nya kurang lebih sama.
Cuma kalau komersial memang masih agak sedikit berbeda, jadi masih butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi kalaupun ada perbedaan, tetap kita akan jalankan dulu. Yang penting bisa jalan dulu. Nah, sambil menunggu, karena kalau mau menjalankan secara proper, ya seperti diketahui kan ada beberapa prosedur yang harus diikuti ya. Termasuk nanti ada pembuatan kebijakan, pembuatan sistem IT, dan seterusnya, pasti membutuhkan waktu. Jadi kita jalan manual dulu aja, Bu Selvi. Diinfo aja kalau nggak ke saya, itu kira-kira transaksi potensinya di angka berapa dan bisa close di bulan apa. Nanti saya akan minta, saya sih akan coba langsung arahkan ke proposal yang kita punya begitu. Di desainnya kurang lebih sama, yang ke 5%. Oh ya udah, oke Pak, kalau gitu nanti Ya, mungkin karena ini kan masih sekitar 60% nih sebenarnya si desain itu udah sekitar 4 kali datang nih Pak John. Mungkin namanya mereka proses pembangunan panjang. Nanti kalau misalnya udah sampai 90% baru saya konfirmasi ke Bapak buat jadinya. Oke, value-nya berapa potensi value-nya? 500 Pak. 500 juta ya? Iya. Oke. Nanti Ya, saya cek ya Pak, sebenarnya total semuanya itu sampai 1M. Tapi kan mereka kan ambil barang dari berbagai brand ya, maksudnya dari berbagai furniture. Nanti saya cek lagi untuk yang harganya. So far sih hampir 70% barang HG. Oke. Ini juga berlaku ya buat toko-toko lainnya, baik Surabaya, MAG ya. Kalau seandainya ada desainer yang ingin, pasti mereka berharap ada sebuah komisi yang diberikan. Nah, itu nanti bisa diinfo aja ke saya, kita ajukan aja dulu secara manual. Ya. Jadi untuk presentasinya 5% ya Pak? Ya. Tapi Oke. jangan diinfo dulu, saya ajukan dulu ke buyer ya. Jangan diinfo dulu ke desainer. Jadi hari ini saya langsung ajukan, saya kasih tahu estimasi value berapa. Oke nggak, ini kita komunikasikan. Kalau oke, kita coba aja dulu. Iya, mungkin nanti tunggu ini aja Pak. Kalau emang ini kan masih belum jelas sih si customernya. Kalau emang udah 80-90% baru nanti kita infokan ke buyer Pak. Nggak apa-apa, Bu Selvi. Oke. Nanti saya info aja dulu. Jadi at least dari buyer juga ada urgensi untuk menyelesaikan. Mereka lagi diskusi sampai dengan ke Bu Irin soalnya diskusinya juga. Jadi sama Bu Irin juga lagi diskusi buat skema asosiat itu. Oh ya udah. Oke, noted Pak. Oke, terus kalau dari barang semuanya sudah aware ya, kalau kita akan mengarah ke modern ya, kita akan mengeliminasi ya produk-produk yang klasik dan fokus ke modern. Terus dari kendala tadi Bu Selvi sempat mention kan kemampuan gerilya dari teman-teman ya. Kira-kira ada strategi apa Bu yang kita bisa lakukan nih untuk meningkatkan kemampuan gerilyanya teman-teman, atau mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa kita lakukan untuk mengekspos produk dan brand kita ke customer yang lebih luas. Karena sebenarnya kalau saya lihat ya, produk kita sudah oke ya. Brand juga sudah baik lah, showroom juga saya lihat sudah banyak perubahan, jadi terlihat experience-nya juga lebih dapat. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa rebound lah di sisa hari di bulan Juni ini? Iya Pak, kalau buat yang gerilya ini sendiri, memang kan kalau di Alam Sutra ini setiap anak itu paling dalam satu hari itu ada sekitar 8 orang yang masuk nih ya. Jadi memang kalau untuk standby itu memang kalau untuk di floor sendiri itu floor HG-nya itu 2 orang. Kemudian nanti 3 orangnya itu dia ada di Informa. Nah sisanya itu biasanya memang saya jalurkan keluar Pak. Jalurkan keluar kemana? Nah kita kan memang selama ini kan kita ada canvassing. Nah ada beberapa database perumahan yang memang kita punya. Pertama yang kita lakukan email blast dulu ke mereka, kerjasama bukan kerjasama sih sebenarnya, komunikasi ke mereka antar sales, baru nanti kita lakuin meeting. Nah selama seminggu ini memang kita udah 3 kali kita lakuin itu. Jadi ada sekitar 3 perumahan yang memang kita pegang yang sesuai standar sama Home Galleria untuk di area-area BSD sama Tangerang itu. Terus yang dimasukkan gerilya ini juga bukan cuma tentang kita jemput bola, tapi kadang kemampuan si anaknya juga. Jadi kadang ada beberapa anak yang masih bingung kalau mereka kalau misalnya nggak ada traffic, nggak ada customer, mereka nyari customer ke arah mana ya. Nah itu biasanya untuk anak-anak yang baru atau bahkan anak yang lama juga kemampuan untuk mau buat narik customer dari bawah ke atasnya itu masih nggak sama nih Pak pemerataannya gitu. Jadi ngakalinnya adalah ini kan dari 10 anak yang ada sekitar 4 atau 5 anak yang sebenarnya menurut saya dia udah settle nih. Nah mereka kita ngelakuin mentoring sih Pak, kayak presentasi kemarin juga saya pasang-pasangin sama anak-anak yang memang punya kemampuan yang lumayan di atas rata-rata. Nanti afternya setiap mau pulang mereka presentasi ke saya apa yang dipelajari gitu. Jadi gerilya yang di sini yang dimaksudkan narik customer ke atas yang ada di dalam mall aja dulu itu sebenarnya kadang-kadang nggak semua anak mampu gitu Pak. Oke. Kalau dari segi target database kita pengisiannya konsisten ya dari tim ya, masih mengisikan.
Ini saya cek sih beberapa ada yang konsisten, ada yang enggak ya Pak ya. Cuman sebagian besar ada yang konsisten sih Pak. Nanti ini di bulan Juni kadang kalau mereka ngisi, saya nol pun ngisinya gimana ya? Ya isi aja sebenarnya nggak apa, cuman mungkin karena nol itu anak-anak pada nggak mau ngisi Pak. Kalau dilihat yang kita beri target 5 ya database-nya ya per hari per anak. Iya 5 ini memang saya ngeliat memang banyak yang bolong-bolong juga sih Pak. Iya dia 5 Pak. Kalau pencapaian saat ini yang bagus di angka berapa Bu Selvi? Ada yang 3, rata-rata 3 sama 2 sih Pak. Untuk database ya Pak. Iya. 3 sama 2 per hari, kebanyakan 0 dan 1. Oke, mungkin kita bisa coba rancangkan sebuah ini ya, skema ya, untuk memberikan reward terhadap terhadap ini database yang didapatkan. Jadi katakan setiap satu database itu mendapatkan berapa poin gitu ya. Nanti poin itu di ekuvalen dengan berapa rupiah reward gitu. Cuma harus ada kriterianya, harus minimum misalnya mendapatkan database berapa dalam 1 minggu misalnya seperti itu. Baru kemudian poin itu bisa di redeem menjadi reward tambahan buat teman-teman gitu. Iya Pak, untuk yang poin itu pernah kita jalankan juga nih Pak, cuman memang di bulan ini belum konsisten. Jadi poin itu sebenarnya indikatornya tuh banyak. Jadi setiap anak itu harus punya poin YouTube, upload TikTok konten, WA Blast, customer follow up, kemudian Foniper sampai transaksi juga dia ada poinnya. Jadi poinnya misalnya kalau misalnya di Alam Sutra untuk TikTok dia dapat 10 poin, WA Blast dapat 5 poin. Nah, dalam 1 minggu mereka harus ngumpulin 400 poin akumulasinya. Nah, di bawah itu dia ada punishment, di atas itu memang belum ada reward sih Pak. Cuman rewardnya memang kita alihkan memang ke transaksi, tapi nggak apa-apa, ntar kita coba Pak untuk poinnya dapat reward berarti. Nanti coba Kita diusulin dulu ya. By weekly Pak. Oke, boleh. By weekly nanti coba diusulin dulu. Nanti setelah itu kita coba sosialisasikan ke HG lainnya juga, saya rasa perlu sih untuk kita coba seperti itu. Karena database-nya kan sangat penting ya kalau buat di Home Galleria ya. Iya betul Pak. Oke, sebentar ya. Kalau dari segi pameran bagaimana Bu Selvi, apakah ada result? Untuk pameran sebenarnya kita banyak jualnya malah di aksesoris Pak. Jadi untuk pameran itu kita kemarin ngejual aksesoris itu bisa hampir sekitar 5 jutaan buat aksesoris yang Gucci. Tapi kalau untuk furniture-nya yang di bawah itu memang nggak ada yang terjual. Imbasnya sebenarnya kan tujuannya pameran itu kan kita bisa narik ke atas ya. Kalau bisa kita akumulasi dari sekitar 2 minggu kita pameran, dalam 1 weekend itu bisa 2-3 customer yang ke atas memang, tapi memang sepertinya belum ada akumulasi buat jadi sales yang benar-benar kita ambil dari bawah ya Pak, kecuali memang kita follow up lagi kembali. Kalau memang yang udah terjual di bawah itu memang aksesorisnya yang terjual. Kalau weekday-nya untuk pameran belum ada impact dia bisa naikin ke atas, tapi weekday itu 2-3 customer. Karena kalau weekday kan memang saya targetin 1 orang sales wajib bawa 1 customer, paling minimal buat syarat pulang. Cara menariknya dari mana? Dari si GF itu yang jaga, mereka kan jaganya gantian tuh, jaga harus dibawa 1 customer, jaga bawa 1 customer ke atas. Yang jaga biasanya berapa Bu Selvi kalau di bawah? 2 orang. Jadi 1 orang naikin ke atas, 1 orang jaga di bawah. Kalau dirasa trafficnya di atas sangat sepi, saya rasa mau ditambahkan jadi 3 orang di bawah juga tidak apa-apa Bu. Supaya soalnya kita menyesuaikan ini juga Pak, menyesuaikan size. tim yang ada, iya tim yang perharinya. Tim per hari. Maksudnya kalau tim per hari berapa orang biasanya satu shiftnya? Sekitar 5 berarti ya? Iya sekitar 5 kan pasti ada yang istirahat tuh. Istirahat kan kita bagi itu sejam. Dari 5 orang biasanya istirahat sekitar 1 orang, itu 6 orang lah Pak biasanya. 2 pagi 4 siang kan.
Yang istirahat biasanya satu shift itu 2 orang, nanti yang jaga di floor atas 2 orang, di pameran 2 orang gitu. Ya, Memang ya, udah ya. disesuaikan sama itunya Pak. Kalau 3 orang bisa juga, tapi weekday kayak weekend. Kalau weekend kayaknya kita full team. Ya. Ah, Oke. Saya mulai ini juga sih Pak, lagi mulai masukin ke hotel-hotel nih Pak. Kemarin juga saya habis meeting sama kantor KAI untuk Home Galleria. Cuman memang ternyata barang yang dia butuhkan memang spesifikasinya nggak masuk ke HG. Mereka maunya yang movable, barang-barang kita kan memang berat. Akhirnya saya kasih memang ke Informa gitu. Jadi memang saya sendiri juga udah sering keluar juga nih buat meeting sama yang terkait. Nanti kemungkinan mau saya masukin juga nih ke JHL Hotel yang ada di BSD, karena dia juga open buat procurement barang-barang furniture-nya. Cuma memang barang-barangnya kan kalau untuk barang-barang itu pasti mereka udah ada rekanan-rekanan, cuma kita coba aja katalog kita masukin. Ya, oke. Oke, kalau dari segi forecast 1 minggu ke depan kira-kira di angka berapa Bu Selvi? Untuk 1 minggu ke depan, sebentar Pak, Sampai next Friday aja dulu. Kalau sampai akhir bulan nggak apa-apa. target saya di angka 210 juta Pak. 210 juta. Ya, per day-nya ngejar di angka 30 sampai 40 juta. Kalau di Sabtu Minggu ini kita target di angka berapa? Untuk Sabtu Minggu ini saya kejar di angka 10% Pak. Pak, 8. Iya, 8 kali 8,8% berarti sekitar 16% Pak. Dari target bulanan ya? Bulanan Iya. kita 1,2 ya? 1.2 ya? 2. Jadi sekitar 192 juta berarti 8%. Ya, soalnya sebenarnya kalau kita punya target for next week, katakan let's say tadi 210 gitu ya, itu big chunk-nya cuma ada di weekend biasanya. Jadi memang weekend-nya itu yang harus benar-benar di-push. Kalau once kita tidak ada transaksi di weekend, agak berat di weekday. Iya, betul. Ya pasti udah tahu lah ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Itu dari Alsut ya. Ada lagi nggak Bu Selvi? Iya, cukup Pak. Ya, kalau tips dari saya sih, teman-teman tuh kan sudah mulai terbangun ya kemampuannya untuk bisa storytelling. Cuma memang harus tetap di grooming terus ya, jadi harus tetap dilatih terus setiap harinya gitu, supaya mereka bisa lebih confidence lagi pada saat mendeliver message. Terus juga kalau ada message-message yang tidak relevan, kadang tidak usah dikomunikasikan juga tidak apa-apa kalau tidak bisa memberikan nilai tambah atau menonjolkan keunggulan dari produk kita ya. Kayak kemarin kan ada kulit sapi dari Brazil gitu kan. Nah, kita kalau mau mention sesuatu seperti itu harus bisa menjelaskan kenapa kok kulit sapi dari Brazil itu lebih superior gitu dibandingkan dengan kulit sapi dari daerah lain gitu kan. Kalau kita nggak tahu, mending kita tidak usah pakai pitching seperti itu, tidak apa-apa sih saya rasa ya. Iya betul Pak. Yang lagi saya analisa juga mungkin problem utama kenapa kita jualan nggak bagus. Kalau untuk ranah kita kan memang internal kita sendiri gitu Pak. Apa mungkin memang tim kitanya nggak proper gitu. At least nggak proper tuh dari 12 orang yang dipunya, apa sebenarnya cuma 3 orang yang benar-benar siap buat nerima customer gitu. Karena nggak bisa dilihat dari yang jualannya bagus, artinya dia sales yang bagus. Kadang itu laki juga gitu. Kadang yang bagus lagi nggak jualan juga. Nah itu penyemerataan itu Pak lagi saya godok juga. Jadi at least walaupun jualan yang jelek, emang kita juga semua timnya udah ready to serve buat terima si customer. Iya, oke. Jadi kalau kita itu IHG yang terpenting itu kualitas ya. Jadi bukan kuantitas, yang terpenting itu kualitas. Kalau memang kita tim tidak seberapa besar, tidak sebanyak Informa dalam hal rasio per square meternya atau rasio per ukuran tokonya, tidak apa-apa. Yang penting kualitas kita itu harus benar-benar ada. Itu yang lebih baik sih daripada kita punya tim penjual banyak, cuma memang masih agak kesulitan gitu ya untuk deliver storytelling. Iya Pak, untuk Komcek juga mulai mau saya jalanin lagi di minggu depan ya Pak ya. Tapi nanti sama anak-anak Komcek, karena kemarin kan Komceknya saya sendiri tuh manajer. Nanti saya bawa anak-anak juga ngebagi anak-anaknya, karena udah lama juga anak-anak nggak Komcek. Ya, terus saya usul juga mungkin bisa piloting dulu dari LW Alsut ya, setiap minggu coba try to produce atau give challenge kepada tim untuk bisa mempromosikan produk tapi divideokan. Nanti video-video yang terbaik terpilih kita beri reward lah, reward yang nggak harus bentuk uang juga, jadi bisa bentuk dalam makan siang bareng atau hal-hal yang lebih sederhana. Nanti itu dikumpulkan ke dalam satu folder.
Nah, nanti folder ini juga kita bisa sharing ke teman-teman HG lainnya gitu. Jadi menjadi seperti library kita untuk melakukan storytelling, karena saat ini kan masih belum ada ya. Nah, kalau sudah terbentuk cukup banyak, nanti saya sih rencana di bulan Juli itu kita bisa ngobrol dengan pihak dari Learning Academy-nya dari kawan lama ya. Jadi mulai dibuatkan tuh modul-modul untuk home galleria seperti apa. Karena kan yang lalu kita sudah ada beberapa materi training ya, mengenai product knowledge, mengenai designer, itu harusnya menjadi modul training yang nantinya akan ada tesnya juga. Jadi setiap teman-teman HG itu pada saat on board di home galleria, mereka harus mengikuti modul training tersebut lah, bersifat mandatori ya, untuk kebaikan kita semua juga, supaya kita bisa berjualannya dengan lebih confidence. Karena kalau kita nggak confidence ya di customer segmennya home galleria, itu pasti customernya tidak akan bisa buy in dengan apa yang kita ceritakan. Sangat sulit meyakinkan customer yang di segmen home galleria kalau kita masih kekurangan confidence. Nah, confidence itu bisa dibangun kalau kita sudah paham mengenai product knowledge, paham mengenai storytelling, paham bagaimana kita menggunakan selling skill secara efektif. Artinya ada timing-timing yang tepat kita masuk ke dalam conversation, ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita memuji, ada saatnya kita mengklarifikasi. Nah, hal itu yang harus kita latih dan membutuhkan jam terbang begitu. Oke Pak, setuju Pak. Kemarin juga saya ketemu sama Bu Wiming Pak. Kalau saya info juga gitu, Bu, kayaknya kita butuh training deh khusus home galleria, karena kan pelayanannya beda. Kalau misalnya di informasi sendiri kan, kalau misalnya Bapak tahu, kita kan ada 7 step selling ya. Jadi standar sales itu ada 7 step namanya. Dari mulai greeter sampai dia selling transaksi. Nah, menurut saya apakah home galleria disamakan sama itu, atau ada step-step selanjutnya yang harus ditambahkan atau diganti gitu. Nah, kemarin saya notice juga ke Bu Miming, kata Bu Miming nanti mau dibuat storyboardnya katanya. Mungkin bisa diimplementasiin dalam waktu dekat ini gitu. Karena ya betul Pak, setiap anak itu nggak punya confident yang sama gitu. Ada beberapa yang kadang insecure gitu. Kelihatan lah, maksudnya dari gerak-geriknya dia di belakang berdirinya sama ke depan customer gitu. Ada yang di depan nunjukin jalan, kan kelihatan tuh dia insecure atau dia nggak nyaman sama si customer gitu. Ya, jadi kalau bisa sih, kalau dengan customer kita berdampingan lah dengan customer kalau pada saat berbicara begitu ya. Jadi lebih engaging. Kalau kita membelakangi, kadang itu berasa customernya kurang merasa engage gitu. Ya kecuali kita leading untuk mau menunjukkan produk tertentu. Tapi leading menunjukkan produk tertentu pun kita bisa mempersilahkan customer gitu at the front gitu ya, supaya bisa melihat daripada exposure-nya tertutup kan dengan kita. Tapi anyway, mungkin nanti kita bisa cek lagi deh ya dari 7 step yang dimiliki oleh Informa ya. Saya rasa kalau di HG itu harus lebih, jadi dari tim kita itu karena kita harus lebih confidence, otomatis kita harus lebih engaging. Jadi engaging itu biasanya kadang keluar dari SOP, jadi banyak hal-hal yang kita harus lebih fleksibel memang. Bahkan greeting pun saya rasa tidak perlu menggunakan pose yang sama begitu ya, itu juga tidak masalah sih. Tapi cara kita menyapa, cara kita body language kita itu menunjukkan sebuah antusiasme. Jadi customer itu jadi tertarik gitu untuk mendengarkan cerita kita. Iya, oke Pak, menurut Pak. Nanti di Komcek deh, saya banyak kok kompetitor yang cukup oke. Lavlo itu bagus tuh, kalau masalah body language sama cara mereka artikulasi ya, bagus banget. Kalau Minotti kan lebih kepada looknya ya. Oh iya, yang waktu itu dia yang mau bilang dia SSC-nya lumayan good looking, itu Minotti Pak ya? Minotti itu di Moi Pacific Place. Jadi di dalamnya kan mereka jual brandnya Minotti sama ada brand lain juga sih, tapi dominasinya Minotti. Nah itu SC-nya looks very very neat lah. Dia looks very agak different lah ya dengan SC retail. Iya Pak, nanti mulai minggu depan ini lagi saya bagi kelompok juga buat mereka Komcek. Tapi Komceknya memang bukan ke saya mau coba Komcek yang nggak biasa, karena kalau untuk pita kemudian kayak Da Vinci itu menurut saya kayak biasa aja lah, dia sama aja menurut sama kita lah ininya. Saya mau coba cari untuk brand-brand yang memang sebenarnya bagus lah untuk dia ngebadi si customer gitu. Jadi mereka benar-benar belajar dari situnya. Ya, coba ini deh ke Lavlo deh. Lavlo bagus badinya ya. Nama orangnya itu kalau nggak salah Grace. Ya Grace Josephine dari Lavlo. Kalau misalnya Komcek mungkin ada yang dikirim ke Lavlo, coba kalau ketemu biasanya dia ada sih. Bagus dia ngebadinya. Bagus banget. Mungkin so far yang saya Komcek paling bagus dia untuk luxury brand ya pada saat ngebadi. Kalau Da Vinci nggak ada apa-apanya. Ngebadinya menurut saya konvensional sekali.
Dan bahkan mereka nggak bisa telling story apapun ke kita kecuali kita bertanya ya. Saya Iya. bertanya ini banyak apa, baru jelasin. Tapi jelaskan pun saya nggak merasa impress, nggak ada sesuatu yang unik gitu. Kalau buat segmen saya ya, mungkin kalau buat segmennya Orde Baru mungkin beda ya. Cuma kalau buat segmen saya itu kan sekarang kalau dilihat pun majority customernya HG itu dari segmen milenial loh, bukan Gen X ya. Kita ada di 30% tuh milenial. Gen X-nya itu ada di menyusul setelah itu, di angka sekitar belasan persen. Jadi milenialnya tetap dominasi. Iya Pak, Ya. betul Pak. Jadi nanti untuk komcek yang selanjutnya, dulu kan kita komcek emang ke arah display, ke arah barang. Nanti sekarang bener-bener ke arah si SC-nya. Kita komcek SC-nya sebenarnya. Ya, coba ya. Oke, Oke Pak, maksud Pak. lanjut. Mau dari Galaxy Mall dulu, Pak Miko. Rizky juga boleh kalau ada yang mau tambahin, silakan. Boleh Pak, dari Galaxy Mall. Berikut saya update untuk pencapaian Galaxy Mall. Nah, untuk di MTD saat ini di Galaxy Mall itu 16.418.000. Dengan compare di tahun lalu itu no sell. Jadi kita ada growth di angka 2% untuk di tahun ini. Nah, untuk traffic kita ada peningkatan dari tahun lalu. Untuk transaksi sama, kita ada peningkatan di tahun lalu. Nah, untuk pencapaian di bulan ini masih belum maksimal, Pak. Jadi weekend ini kita kejar untuk sales itu bisa menggunakan cashback ke customernya. Nah, untuk action plan-nya di minggu ini, Pak, pertama untuk sales itu wajib standby di floor. Jadi kan kita ada beberapa sales yang mobile ke Informa. Jadi satu orang itu wajib harus ada di floor. Nah, satu lagi untuk di Informa. Yang kedua, kita follow up customer yang pending. Itu beberapa customer ada lumayan untuk value-nya kurang lebih 50 juta. Nah, untuk reward, kita akan memberikan reward, Pak. Jadi setiap sales mendapatkan database customer, kita mungkin akan pengajuan reward seperti save jam pulang. Jadi save mengenai waktu. Terus yang on prosesnya kita udah SDR Camry, Pak. Kan di Landmark itu Camry banyak beberapa barang yang up to 70% diskonnya. Nah, itu udah kita SDR ke AG Galaxy. Jadi lumayan ada 10 item yang akan di SDR ke Galaxy Mall. Jadi untuk Tapi di Landmark kan nambah nggak ada harga ya, Pak Miko ya? nggak ada, tapi barang Camry ada, Pak. Oke, which is itu barang Cambridge yang kita juga jual di HG Alam Sutra. Iya, benar, Pak. Cuma ini ada beberapa yang sebelumnya itu pernah ada di Alam Sutra tapi udah terjual. Oke. Cuma kita untuk barangnya, untuk sofa kita nggak ambil, hanya end table, coffee table, armchair. Cuma itu aja sih, Pak, karena untuk sofa karena space-nya itu nggak memungkinkan, jadi nggak kita ambil. Dan untuk kondisi sofanya emang kurang bagus. Jadi walaupun barang lama yang ada di Landmark itu beberapa yang kondisinya masih bagus, kita ambil ke HG Galaxy. Nah, terus untuk kemarin kan kita sempat STR beberapa end table atau coffee table. Dan sebelumnya udah kita koordinasikan ke buyer, ke Bu Fiska sama Bu Michelle. Itu tinggal menunggu kedatangan untuk barang tersebut, Pak. Jadi lumayan untuk menambah space area yang kosong. Jadi akan kita display, kita grouping. Jadi fokus untuk end table sama coffee table. Nanti akan kita kasih palet untuk area tersebut, Pak. Terus yang on prosesnya lagi yang pameran, Pak. Jadi pameran emang info terakhir ini emang masih belum ada update-nya dari Pak Ferdi, Pak. Ntar coba kita tanyakan kembali ke Pak Ferdi. Nah, untuk forecast sampai minggu depan paling kita di angka 110 juta, Pak. Jadi weekend ini kita
belajar di angka 30 juta Pak. Nah untuk weekdays-nya itu 10 juta. Jadi sampai minggu depan itu di angka 110 juta forecast-nya Pak. Paling itu aja sih Pak untuk update di Galaxy Mall Pak. Oke, Pak Miko. Kalau untuk target database dijalankan juga nggak di Galaxy Mall, Pak? Tetap dijalankan Pak. Pakai dashboard yang sama, Gimana? ada Excel filenya? Ada Ada. Google spreadsheet-nya ya? Ya ada Pak. Berapa banyak orang yang tidak mengisi? Kalau Hagi Galaxy Mall rata-rata mengisi Pak. Berapa per hari yang didapatkan database-nya? Nah untuk per hari itu nggak lebih dari 5 sih Pak. Kadang 1, 2. Jadi ada customer yang mau mengasihkan nomor telepon, ada yang tidak berkenan. Cuma emang kita udah infokan ke tim kalau tetap aja minta untuk nomor teleponnya, atau kalau enggak kita bisa menginformasikan tentang HG di IG-nya. Mungkin bisa follow IG-nya, jadi supaya untuk mengetahui luxury furniture Pak. Oke, nanti sistem poinnya mungkin bisa coba dibuat juga ya buat Galaxy Mall. Disamakan aja nanti Bu Selvi mungkin bisa coba diorkestrakan ya sistem poinnya HG seperti apa untuk kejar database ya. Jadi database itu menghasilkan poin itu nanti ditukar menjadi reward lah. Dengan kriteria mungkin harus mencapai poin minimal tertentu lah ya, baru bisa dapat rewardnya cair. Mungkin gitu Bu Selvi. Ya, oke. Ya, Pak Miko. Pakai itu aja Pak Miko, poin yang biasa di Amazing Race kan ada di grup tuh. Pakai akumulasi yang sama aja, nanti setiap minggunya sekitar 300 sampai 400 poin, pakai spreadsheet yang udah ada kita buat pakai yang dipakai Asut Pak. Oh iya ya, baik Bu. Nanti saya coba di-share juga ya Bu Selvi, skemanya seperti apa untuk poin itu ya. Just for my Boleh, info boleh. aja sih. Iya, nanti saya share. Oke. Ya, jadi 100 tadi ya dari Pak Miko, 200 dari Bu Selvi ya. For next week Benar, ya, Pak. forecast-nya ya. Iya. Oke. Ya, next kita lanjut. Mau ke siapa dulu? Ke Bu Erna? Ya, boleh Pak. Untuk MAG sendiri, mohon maaf Pak, untuk week pertama belum ada kontribusi transaksi. Kemarin sih ada satu orang SMT, kebetulan WA saya pikir itu dia mau jualan barang HG, ternyata kan kebetulan space area HG yang ada di MAG itu kan bercampur, nggak semuanya ada barang HG juga ya Pak, karena juga kan barang HG itu yang baru di display di kita itu sofa, meja marmer, coffee table, end table. Nah kebetulan SMT yang kemarin itu yang ada transaksi besar itu, dia customer nyari kabinetnya kebetulan displaynya di area HG, persis di belakang meja marmer kita. Nah memang sih meja kabinet itu ternyata punya departemen dining Pak. Ya kebetulan juga kemarin saya juga udah sounding ke rekan-rekan SMT all di Forma MAG, kalau misalkan ada beberapa item barang yang mungkin ada customer yang inginkan tapi tidak terdisplay, bisa dilihat dari katalog gitu sih Pak. Terus juga reminder juga untuk masalah promo, dan bisa mengikuti promo ad hoc yang berlangsung sih gitu Pak. Untuk saat ini sih mungkin database atau pendingan belum ada sih Pak, karena ada yang beberapa customer yang melihat doang, cuman hanya melihat barang, setelah itu udah gitu doang sih Pak. Oke Bu Erna, kalau di MAG berarti belum ada penggunaan seragam HG juga ya sebenarnya ya, masih menggunakan Informa kan ya untuk tim dari Home Galerianya. Iya Pak, dan ini saya belum dapat. Ya memang sih waktu itu saya lihat di grup ada email ya, harus email dulu gitu ya Pak untuk pengajuan seragam gitu ya Pak. Kalau Bu Erna ini berarti memegang ada departemen lain juga selain HG? Atau Ada, memang Pak. hanya fokus HG? Oh oke. Ada, saya kebetulan PS Departemen Lighting dan dipercaya untuk megang Departemen HG gitu Pak. Oke. Ya Bu, nanti
sebenarnya bisa sih nanti biar kita siapkan ya untuk uniformnya juga, karena kan Home Galleria di MAG itu ada rencana untuk dan bukan rencana sih, udah pasti ya, cuma tinggal menunggu pelaksanaan aja gitu untuk jadi zona sendiri nantinya di MAG itu. Jadi untuk supplies-nya nanti kita akan support juga lah untuk itu. Tapi untuk sementara sih memang zonasinya kan masih belum terbentuk ya. Jadi sambil jalan kita siapkan untuk administrasi aja dulu untuk pengajuan seragam. Oh gitu Pak, boleh Pak. Itu perkiraan kalau boleh tahu Pak, itu yang akan mengadakan showroom akan dibuka di kita tuh dimulai per tahun ini atau gimana ya Pak? Sebentar ya, saya coba. Kalau tidak salah itu rencananya di akhir tahun ini tuh, MAG. Iya. Di bulan November ya Pak, hasil meeting BD kemarin kalau nggak salah. Iya, di akhir tahun November ya, Bu Selvi ya. Iya, di November itu bareng sama IEKHI juga, Cibubur Iya. juga. November berarti Bu Erna, kalau tidak ada perubahan jadwal ya, sementara di November. Oh, oke Pak, makasih Pak. Iya, jadi kalau dari segi forecast bagaimana Bu untuk next week? 1 minggu ke depan sampai next weekly update lagi? Bismillah sih Pak, tapi kalau untuk value semoga aja bisa lumayan. Tapi kalau saya sih cuma bisa menargetkan untuk semoga bisa closing ya sofa untuk salah satu barang di kita terjual gitu Pak. Ya, Ya. targetnya berapa Bu di MAG? Kalau di kita sih toko ngasih 137 juta Pak. Oke. 137 juta ya. Ya. Semoga aja week pertama ini ada closing 1 customer ya Pak. Semoga aja Pak. Ya. Dari segi produk yang di display di MAG saat ini paling banyak produk apa Bu? Dari galeri mana? Kan kita ada living, ada Living gallery yaitu sofa, coffee table and table. Terus kalau untuk bed kita hanya satu set. Terus untuk aksesorisnya produknya di kita cuma masuk lighting. Itu juga karena kebetulan buyer saya kan tahu kalau ada HG, jadi lighting HG juga ada di situ. Terus sama produk dari marmer, 2 meja marmer. Terus untuk kursinya juga ya baru satu model aja sih Pak. Gitu. Kursi makannya maksudnya ya. Oke. Ada kendala Bu dari MAG untuk berjualan HG? Ada kendala yang dirasakan? Kalau sofa sih saingannya mungkin ya dengan departemen living up ya Pak. Ya mungkin karena customer MAG sekarang kayaknya untuk high class-nya mungkin beberapa customer yang mungkin tidak melihat harga ada, tapi itu sangat jarang sedikit ya Pak, maksudnya ya Pak. Ya tapi untuk yang melihat kualitas juga ada, cuman kadang-kadang masih ada yang suka mikir dengan harga gitu-gitu sih Pak. Terus promo diskonnya, karena waktu itu juga kayak coffee table aja Pak. Sebenarnya banyak sih ketertarikan yang kayak di bulan kemarin itu lebih cenderung banyak coffee table ya menurut saya ya, kalau yang waktu itu closingnya ya. Mungkin kalau untuk coffee table and table itu mereka ada sedikit tertarik dengan model kita yang di HG, tapi ya itu ada beberapa yang mungkin nggak melihat harga, tapi ada yang memperhitungkan ada diskon atau tidak, ada promo atau tidak gitu. Walaupun memang kita selalu mensonding promo ad hoc bisa berlangsung, itu bisa mengikuti gitu loh Pak. Untuk sofa sendiri mungkin cenderung ke living up sih Pak, ya memang lebih banyak yang lihat harganya yang lebih terjangkau. Dan itu juga ya banyak kan sih SMT juga masih belum ya masih lebih menginginkan ke cenderung yang lebih mengetahui living up-nya sih ya Pak. Ya walaupun memang sofa HG juga hampir sama sih dengan living up yang ada di display di kita gitu Pak. Oke. Anyway, kalau buat kalau di Informa Custom ya, kita kan bisa memberikan servis perawatan ya. Perawatannya itu maintenance-nya bisa seumur hidup gitu, tapi tidak termasuk spare part. Kalau kayak di Home Galleria ini, kita ada seperti itu juga nggak ya? Sejauh ini sih, ini bentuk perawatannya seperti apa ya Pak ya? Jadi misalnya dari furniture-nya mungkin ada yang mungkin kayak scratch barangkali harus dipoles gitu ya.
hal-hal yang seperti itu sih. Cuma tidak termasuk kalau pergantian komponen gitu. Misalnya dari segi foamnya gitu ya, ambles. Tapi kita jarang sih di HG, tapi atau foamnya bermasalah sampai dengan robek gitu ya, kena ketusuk gitu, tajam. Nah itu kan harus ganti. Nah kalau ganti memang ada biaya tambahan. Nah, tapi kalau cuma poles-poles yang tanpa ada biaya spare part itu tidak ada biaya begitu. Nggak pernah terjadi ya tapi ya. Kalau di kita memang nggak ada jasa itu sih Pak, tapi sejauh ini kan kita dilindungi sama proteksi itu Pak selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya memang ada scrap barang, kemudian si customer barangnya rusak dan lain-lain, itu nanti bisa diklaim pakai proteksi itu. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan si customer loyal itu ternyata dia minta dipoles lagi atau apa, ya kita pakai lotion kulit seperti biasa, tapi itu juga nggak menjamin akan dikembalikan seperti semula gitu. Jadi memang kita lindungnya pakai si proteksi yang si customer beli gitu, ada yang setahun sama 2 tahun. Tapi pernah ada yang pakai lotion yang kita punya gitu untuk kulit sofanya kita poles gitu, ada pernah nih? Pernah ada, tapi memang itu kan sebenarnya lotionnya juga customer beli sendiri juga bisa gitu Pak, cuman itu cuman bentuk servis kita aja ke si customer gitu, care-nya kita kalau misalnya kita datang ke toko. Ada beberapa kok Pak, ada sekitar 2-3 kali cash kayak gitu. Ada yang juga kadang sofanya gembos misalnya, kadang kan sofa yang domisil itu harus diurut Pak si sofanya, baru kadang si busanya melebar ke yang lain. Nah itu juga kadang datang ke toko ke customer buat cash kayak gitu, tapi jarang banget sih Pak. Itu case komplain aja, emang misalnya si customer emang kadang dapat barang yang jelek, kalaupun emang nggak sesuai sama kebutuhan kemampuan si customer atau misalnya kepuasan customer, ya mau nggak mau kita tunggu barangnya. Itu berarti udah cacat banget sih kalau kayak gitu. Oke, ya maksud saya itu bagus ya Pak Miko. Iya Pak, paling tambahan aja Pak yang dibilang Bu Selvi. Jadi kan dulu sempat ada case di HG Alam Sutra. Jadi emang kita kasih full service, dalam artian apa? Waktu pembelian sofa tersebut, itu menurut customer itu bagian kulitnya itu keriput dan ada kayak semacam defect Pak. Nah itu kita treatment ke customer. Nah kita menggunakan lotion, sama kita bantu urut agar mengurangi kerutan di sofanya tersebut Pak. Nah untuk kita kan kalau recliner kan ada bagian adaptornya. Nah kalau adaptor tersebut rusak selama pemakaian, mungkin bisa dibilang lebih dari 1 tahun, kita ada. Kalau emang customer butuh dari kita nanti bisa ajukan ke buyer, ada form permintaan spare part. Nanti kalau emang ini harus diganti, dan itu customer bisa membelinya Pak. Di form itu ada harganya Pak. Jadi kita selalu memberikan yang service ke customer. Jadi untuk pengadaan spare part kita emang menjual spare part, cuma nanti kita bisa info dulu ke buyer spare part ini masih ready atau enggak. Kalau emang masih ready, nanti customer bisa membelinya. Paling seperti itu Pak. Iya, oke Pak. Bagus sih sebenarnya service-service seperti itu yang saya harapkan ada gitu dari Home Galleria. Jadi kalau customer yang katakan ada sedikit kurang baik kondisi kulit dari sofanya, kita bisa coba perbaiki dengan tanpa melakukan pergantian kulit sofa, itu nggak apa-apa kita lakukan gitu. Jadi kita datang ke rumahnya, itu jadi servis tambahan. Meskipun customer bisa melakukan sendiri, tapi karena kita melayani mereka, itu menjadi nilai tambah gitu buat brand seperti kita. Nah kalau misalnya tadi mengenai spare part itu memang sudah keharusan ya. Terus kalau misalnya butuh ada biaya tambahan, ya sudah, tidak apa-apa karena kan modelnya spare part. Tapi harapannya di luar dari Furnipro kita 2 tahun, itu kita tetap harus bisa jalin komunikasi customer. Gimana sofanya Ibu, apakah ada masalah, apakah ada kendala gitu kan. Kalau ada kerusakan atau ada masalah dengan sofanya, nanti bisa diinfo juga ya ke kita Ibu gitu. Mereka happy, jadinya bakal ingat terus pasti sama kita. Jadi tetap harus dibangun hubungannya ya, tetap dicek lagi meskipun customernya udah pernah beli, bukan customer yang potensi tapi customer lama, tetap kita harus bangun hubungan seperti itu untuk ngecek kabar, tanya kondisi barang yang dibeli seperti apa. Oke, kalau Bu Erna masukan saya untuk MAG, memang kalau berjualan Home Galleria itu agak sedikit beda Bu. Jadi kalau kita membandingkan dengan produk, dengan
kualitas yang digunakan beserta harga, biasanya memang agak sulit pasti kalau ada aspek harga di situ kita bandingkan dengan barang-barang informal ya. Karena kan dari harga udah pasti barang-barang informal lebih terjangkau. Jadi yang kita tekankan, memang kita bisa menekankan kualitas, tapi kalau kita bertanya harga over kualitas, artinya perbandingan harga terhadap kualitas yang ditawarkan, itu kan subjektif ya. Karena kualitas itu kan nggak bisa di-measure ya. Kalau saya bilang ini kulitnya grade 5 sama kulitnya grade 6, apakah nggak ada standarnya kalau kulit yang lebih bagus itu harus naiknya misalnya 20% harganya? Tidak ada standar seperti itu. Jadi, kalau buat di HG itu kita selalu menggunakan aspek emosional sebenarnya. Karena kalau kita lihat aspek rasionalnya tidak mencukupi, kita harus menggunakan aspek emosional. Nah, aspek emosional itu biasanya kita kaitkan dengan 3 faktor ya. Jadi ada tiga value yang biasanya saya kemukakan gitu buat Galeri. Satu, kita harus membuat produk ini berasa eksklusif. Berasa eksklusif bagaimana ya, dari keterbatasan stoknya, ini tidak ada jumlahnya tidak banyak, beberapa tekstur kulit yang menggunakan natural leather tanpa adanya kita bilangnya itu dimodifikasi ya, grainnya itu teksturnya pasti lebih ada seratnya. Nah, tekstur serat itu tidak akan bisa sama antara satu sofa dengan sofa lain. Nah, ini untuk segmen HG mereka suka. Mereka kalau bisa itu beli barang dari seluruh dunia itu nggak ada yang punya, cuma mereka yang punya, itu mereka lebih suka lagi. Nah, itu dari segi exclusivity-nya. Dari segi dari aspek keduanya, coba di-touch ke arah prestisius. Jadi prestisius itu kita harus membuat customer ini bangga menggunakan produk kita, membuat nilai atau sosial status mereka itu jadi lebih tinggi. Contoh apa? Selalu sebutkan nama desainer. Karena kalau kita sudah menyebutkan nama desainer dan prestasi dari desainer itu, kita sudah ada ya, untuk domisil ada, Cambridge ada, kalau si Vanity ada di logo ini sebutkan. Jadi itu akan membuat mereka merasa produk ini menjadi spesial gitu. Terus juga bisa coba diasosiasikan kalau membeli produk dari Home Galleria itu kurang lebih kalau di mobil sama dengan Mercedes lah itu misalnya ya. Itu hal-hal yang sering digunakan juga di luxury brand supaya bisa orang mudah mengasosiasikan sebenarnya brand kita ini posisinya di mana. Terus pada saat menceritakan mengenai produk spesifikasi itu juga akan perlu ditambahkan aspek-aspek yang detail lebih banyak sebenarnya. Jadi kayak kalau di HG kan memang teknologi produknya cukup banyak ya kalau saya lihat ya. Nah, itu mungkin juga kita bisa masuk-masukan. Jadi contoh kayak yang daun talas yang dia tidak menyerap cairan, kemudian ada bulu ansa, dia bisa menjaga densitas dari foam sofa kita sehingga menjadi lebih tahan lama, durable, dan juga tidak bisa mengisolasi ya beban pada saat diduduki di lokasi, hanya di lokasi yang diduduki tersebut. Contoh-contoh seperti itulah, itu perlu kita ceritakan juga. Tapi memang akan butuh waktu biasanya. Cuma kalau over the time kita coba, nanti lama-lama akan terbentuk sih cara berjualannya, Bu Erna. Mungkin itu masukan sedikit dari saya, Bu. Oke Pak, dinotit Pak. Makasih atas masukannya juga. Mungkin nanti akan saya reminder juga ke tim SMT All Informa MAG ya Pak. Boleh Bu. Nanti di grup WhatsApp kita juga biasanya kalau training kan dari Bu Selvi ada masukan materi ya di description ya. Di link di description WhatsApp. Iya, ada Pak. Nanti Nah, bisa nanti dicek aja di deskripsi, Bu. ya. Oke, terakhir Pak Zemi udah join ya. Halo, selamat pagi Pak William. Pagi Pak Sem, gimana nih Ganjit nih? Belum Aduh, kelihatan nih taringnya nih. ya Pak William, selamat pagi, selamat hari Jumat. Semoga hari baik selalu menemani kita ya Pak ya. Kalau kita lihat perkembangan Home Gallery ini Pak, sebenarnya kalau dari bulan lalu juga sebenarnya Ganjit meleset lagi untuk kedua kalinya dalam sejarahnya sebenarnya untuk meleset nggak 100% ya Pak ya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari grafik perkembangannya itu, kalau kita bahas dari bulan lalu, grafik pertumbuhan customer ataupun value penjualan itu sebenarnya meningkat Pak. Bahkan kita pun ada menjual produk baik katalog, yaitu Columbus Sofa Pak. Columbus Sofa itu adalah salah satu brand dari Ferrara Premium yang bahan kain. Nah, selain itu juga kalau kita review dari week ini kita penjualan baru satu Pak, yaitu baru coffee table, entable sih bisa dibilang entable dari Home Gallery sendiri ya Pak, bukan produk brand gitu.
Nah, kalau dilihat juga tuh, kalau dilihat dari segi secara keseluruhan nih, kenapa Home Gallery Ganjit ini ya mengalami penurunan drastis ataupun belum memberikan kontribusi secara maksimal. Kalau dari saya pribadi ya Pak, ini analisa saya sudah sampaikan juga ke Bu Mei waktu itu. Ya, ini efek dari similar display yang waktu itu saya informasikan ke Pak William juga sebenarnya ya. Dan ada beberapa area kita tuh sekarang itu agak kosong, area Cambridge kosong dan barangnya belum ada Pak, masih belum ready di DC. Tapi informasi terbaru dari Pak Erwin dan Bu Lisa itu ada incoming Cambridge, yaitu series Lazy Time di pertengahan bulan Juni ini kalau nggak salah Pak. Nah itu Lazy Time ini bisa dibilang itu jadi produk superhero sih, bisa bilang produk superhero-nya Home Galleria di Gandaria maupun di Alam Sutra. Jadi dia itu benar-benar superhero. Jadi di Informa mana aja, di Home Galleria mana aja tuh biasanya laku sih untuk Lazy Time ini. Nah nanti salah satu action plan sih ya itu Pak, kita mau STR apa Lazy Time sofa yang 3 seater dan 4 seater, yang mana ini harapannya bisa jadi peluang buat Home Galleria untuk mencapai sales sih Pak. Mungkin baru bisa terrealisasi itu di week 3 kemungkinan. Nah mungkin kalau dilihat dari segi traffic, sebenarnya kalau traffic di HG Gancis Pak sebenarnya bagus banget ya. Bagus banget secara traffic ya Pak kalau yang visit gitu. Tapi kan balik lagi nih ya, intensitas secara body, berarti kita benar-benar sharing knowledge ke customer bagai apa sih itu Home Galleria, itu dia nanya berapa harganya segala macam, itu memang tidak banyak trafficnya gitu ibaratnya, yang masuk banyak tapi kalau yang intensitas untuk tanya secara intens yang dijelaskan oleh SMT apa ataupun sales Home Galleria sendiri itu ya agak kurang gitu Pak. Nah sama sebenarnya pun saya pun ada koordinasi Pak sebenarnya ya ke tim MAG sama Bu Erna ya Bu Erna ya. Tapi memang ini sih plan ya Pak, ini plan yang mana yang di Home Galleria Ganjit kan punya apa namanya itu sofa Cardiff dan juga Battery, yang mana ini kan didesainkan secara desain tuh dia desain ya Allah, desainnya tuh total itu desain yang dari Inggris itu saya lupa lagi nama desainnya. Jadi saya pengen alokasikan sofa saya tuh salah satunya tuh ke MAG Pak kemarin. Nah Bu Erna pun kalau lihat dari alokasinya sih sebenarnya katanya areanya oke, bagus, tapi memang harus koordinasi antar SM-nya, antara Pak Anton dan Bu Mei. Nah mungkin nanti kalau memang Bu Mei udah approve, Pak Anton udah approve gitu dan udah komunikasi SM to SM, saya akan STR lagi salah satu produk lainnya yang secara desainnya itu berbeda dengan produk hero-nya Gandaria, karena semenjak adanya Cardiff Battery, Cardiff sofa ini tuh nggak pernah kejual sama sekali Pak, karena kita tuh lihat historical nih selama 3 bulan nih dari Desember, Januari dan Februari. Cardiff sofa itu kalau di Gandaria itu penjualannya itu 3 set sofa Pak, udah 3 set sofa yang mana konfigurasinya itu 321. Tapi setelah ada batch 3 ya customer itu menganggap itu hal yang biasa, jadi nggak ada istimewanya lagi gitu Pak. Kalau secara value minggu ini sih kita baru 8 juta Pak, dan itu baru ada 2 transaksi. Tadi yang saya bilang entable sama aksesoris 1 juta, jadi total MCD 8 juta dari situ Pak William. Oke Pak Sam. Pak Sam tadi maksudnya yang Cardiff ya, Cardiff sofa sama satu lagi battery. Betul Pak. Jadi itu maksudnya bagaimana produknya? Maksudnya kenapa battery bisa mempengaruhi penjualan dari si Cardiff sofa? Jadi untuk battery sama Cardiff sofa ini kan similar design Pak, dan kita pun displaynya pun
face to face. Jadi benar-benar hadap-hadapan ya. Oh, oke. Secara Makanya satu mau dialokasikan ke MAG ya? ya itu masih proses negosiasi sih Pak. Saya sih kalau kayak MAG kan saya udah confirm Bu Erna sih oke, dan dia udah koordinasi dengan PM-nya secara lokasi ready. Tinggal bagaimana nanti Pak Anton nih approve atau enggak, karena nanti paling nanti saya minta Bu Mei koordinasi antara Pak Anton dengan Pak Anton sih Pak gitu. Karena jujur sih ini mempengaruhi display home gallery juga yang ada di Gancit sih Pak. Jadi kesan eksklusivitasnya itu biasa aja. Itu yang warna putih dan coklat itu ya? Betul sekali Pak William. Nah jadi saya Iya. mau alokasikan yang warna putih itu Pak. Yang coklatnya tetap di keep di ini ya, Gancit gitu ya? Betul Pak, karena itu secara penjualan kalau di Gancit historicalnya itu udah 3 set, dan itu baru di Gancit ya Pak yang jual kalau nggak salah 3 set itu. Oke. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau ditanya sih, ya ini kan tinggal preferensi customer ya. Kalau kita udah tahu lokasi toko kita preferensinya ini itu, ya dan it's okay juga gitu untuk kita fokuskan ke dalam satu warna saja yang jadi preferensi. Sisanya kita coba buat varian yang berbeda supaya tadi yang katanya Pak Semi ada aspek eksklusivitasnya dapat ya. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Terus untuk forecast bagaimana Pak Semi? Ya. Kalau Satu minggu ke depan. forecast sebenarnya kalau untuk ini saya nggak bisa bicara buat minggu depan sih Pak. Tapi kalau secara forecast saya itu ada 3 pendingan customer untuk sampai akhir bulan lah kalau saya estimate ya Pak. Dan itu pun forecastnya pun dari beberapa minggu lalu, tapi secara continue itu salesnya itu masih selalu follow up walaupun customernya alot gitu ya Pak ya. Jadi kita tuh ada forecast untuk Cambridge, ada 2 customer itu kalau di estimate itu sekitar 120 juta Pak. Sama ada forecast untuk dining table Maximo Pak yang harga 230 juta. Nah untuk yang 230 juta ini sebenarnya itu di bulan lalu dia tuh udah oke nih, udah nice banget gitu customernya. Tapi dia masih terkendala, masih serah terima Pak, masih serah terima rumah. Serah terima rumahnya itu kalau nggak salah itu pertengahan bulan ini dia buat pengiriman ke Makassar nantinya Pak. Nah adapun untuk forecast di Cambridge ini on value 50 juta, customernya itu seperti hilang di telan bumi Pak. Udah habis nanya promo segala macam, dijelasin nggak bales gitu. Tapi nanti akan coba saya olah lagi Pak. Semoga masih ada kesempatan untuk transaksi ya Pak yang ini. Nah, adapun yang satunya lagi tuh estimate 80 juta Pak. Dia mau custom sofa. Nanti adapun follow up selanjutnya sih kemarin saya udah minta SMT Informa follow up, tapi belum ada kabar. Kalau misalnya high value customer begitu, belum ada kabar, nanti coba dari Pak Semi barangkali saya usulin untuk coba cek juga ke customernya ya. Iya Pak, pasti nanti kayak itu. Karena kan memang butuh handlingnya khusus gitu customer kita. Nah betul. Nah biasanya saya ngasih treatment ke tim itu tuh kalau customer premium itu memang dia kan kalau kita WA-nya cuma dalam 3 hari sekali itu sebenarnya nggak efektif Pak sebenarnya ya. Ataupun kita tuh harus benar-benar continue banget gitu. Jadi berarti kalau kita WA-nya pagi dia belum respon, siang itu kita WA lagi tapi dengan tema follow up itu yang berbeda Pak. Kalau pagi kita WA-nya itu menanyakan kabarnya, nggak dibalas nih. Nah sorenya itu kita izin menjelaskan benefit dari produk tersebut ataupun dari segi harga ataupun material dan quality produk tersebut. Biasanya saya terapkan treatmentnya seperti itu Pak. Nah tapi kalau memang di hari itu saya udah 2 kali WA nggak direspon juga, besoknya saya baru jelasin perihal detail harganya gitu Pak. Oke. Ya just make sure aja jangan terlalu di porsi yang pas lah ya. Kalau terlalu berlebihan nanti customernya juga merasa terganggu takutnya. Jadi baca situasi juga ya. Kalau dari segi respon customer itu memang dirasakan dia sudah terlihat tidak menunjukkan ini atau menunjukkan ada reaksi yang kurang baik, ya kita agak ngerem dulu. Cuma kalau enggak ya kita jalankan sesuai prosedur, kita coba approach sesuai dengan prosedur itu. Yang pasti kata-katanya harus sopan ya kalau di segmen ini ya. Jadi jangan pakai kata-kata singkatan-singkatan.
Jangan pakai kata-kata yang kayak casual gitu ya, karena customer-customernya mungkin kan customer high value, jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan di teks itu. Uh, ya kayak kata-katanya yang singkatan-singkatan apa, misalnya aku gitu, aku gitu, itu jangan model seperti itu ya. Gunakanlah kata-kata yang sopan saja, saya ya. Karena kan takutnya kelupaan gitu ya lagi WhatsApp, jadi uh, pakai kata-kata yang biasa kita pakai gitu padahal ke customer. Ya oke. Kalau gitu Pak Zemi, kan setiap Jumat itu kita selalu ada meeting weekly ya. Nah tadi saya lihat kan Bu Mei ternyata lagi ada meeting di meeting lain lah, kebetulan kelas ya. Gak apa-apa, cuma kalau kondisinya seperti itu tolong Pak Zemi selalu join ya. Jadi kalau bisa setiap Jumat itu join aja Pak. Jam 8 pagi join di meeting Google Link yang sudah ada ya Pak Zemi ya. Baik Pak William, sorry Ya. banget, kadang-kadang ini hari Jumat tuh kadang-kadang saya tuh off duty, jadi kadang-kadang terlena gitu Pak. Oh oke. Ya, jadi sorry banget, biasanya sih join Pak, ini gara-gara terlena aja. Jadi next saya mungkin akan lebih disiplin lagi sih. Ya, pokoknya setiap Jumat jam 8 kita biar bisa diskusi bersama, kita bisa sharing bersama ide-ide yang bisa kita lakukan. Karena saya yakin Home Galleria sekarang over the time saya udah melihat banyak perubahan, produk-produknya juga jauh lebih menarik ya, jauh lebih modern. Brandnya juga nggak ada masalah karena brandnya udah berdiri sendiri dengan identitasnya, warna yang kita miliki juga sudah jelas membedakan kita gitu dari brand-brand lainnya yang ada di grup kita juga ya. Ditambah lagi kita akan ada diffuser fragrance yang akan kita pakai untuk di LW also. Nanti kalau boleh juga disiapkan skripnya ya Bu Selvi untuk menjelaskan. Ada suatu momen kita menjelaskan bahwa kita moto dari Home Galleria itu kan kita mau enrich the value of living. Nah, Ibu juga bisa merasakan pada saat aroma yang kita pakai itu juga memberikan encouragement sebenarnya. Kita bisa building a story. Saya nggak tahu aromanya apa, tapi try to identify aroma itu terasosiasi dengan emosional apa gitu yang bisa kita sampaikan ke customer yang sesuai dengan brand purpose kita. Brand purpose kita kan enrich ya. Enrich itu kan artinya orang yang lagi lesu dia menjadi lebih bersemangat, orang yang lagi tidak termotivasi jadi bermotivasi gitu ya. Orang yang katakan lagi sedih dia jadi lebih gembira. Jadi semuanya ke arah yang positif gitu. Enrich. Selamat datang. Bagi kami sudah menggunakan iklan. Oke. Itu dulu ya, Bu Selvi. Terdengar suara saya ya? Iya, terdengar Pak. Oke. Itu sudah saya tanda tangan belum ya yang diffuser? Yang Bapak kan udah tanda tangan, tapi saya minta tolong teruskan itu Pak kepada Nila sama Butia. Sudah diteruskan belum Pak? Oh, jadi ada 2 form ya? Oke. Kemarin kan ada 1 form lagi ya soalnya. Ya, ini another topik sih. Oke. Tinggal diteruskan Ya, aja ya. Tapi kalau sudah saya tanda tangan itu kalau saya kadang soalnya saya kembalikannya kan saya langsung reply. Kalau reply-nya ke Bu Selvi kasih aja ke Bu Natali. Nanti minta aja di circulate sudah dibicarakan sama William gitu. Nanti saya akan kasih tahu Bu Natali juga. Ini yang jadi mau tinggal kita tanda tangan. ajukan, yang mau kita ajukan yang sewa atau yang beli Pak, atau Beli. mau dua-duanya? Saya udah ngobrol sama Bu Tia. Jadi kita beli aja. Oh ya udah, kalau yang beli Bapak belum send back ke saya Pak. Oh, kalau yang beli belum ya? Oh, nanti oke. saya refresh, saya resend aja nih Pak di WhatsApp ya Pak. Nanti Bapak tinggal resend lagi ke saya. Ya, nggak apa-apa, nanti saya cari, nggak apa-apa kok. Oke. Nanti abis gini saya lagi di LW nih, barusan sampai, agak macet. Oh iya, padahal tadi ada suara ini Pak. Selamat datang di Living Out Alam Sutra. Ya, oke, thank you ya semuanya ya. Iya Pak. Ya, thank you. Baik, kasih Pak Will. Kasih. Baik Pak Wil.